Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan untuk kita semua salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada sore malam hari ini. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Semua karena kasih penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami dan penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami hingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan pada sore malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan yang sudah hadir Tuhan dan sementara dalam perjalanan. Rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya kuasa-Mu saja yang hadir tengah-tengah melingkupi ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami mentengking, kami hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami yang mengambil pelayanan dalam ibadah ini Tuhan, imam-imam Tuhan, Kau ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kami beri yang terbaik dan kuasa penyucian-Mu Kau curahkan dalam hati kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita angkat pujian selanjutnya. Allah sanggup.
inilah seperti yang kita pujian ini naikkan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan sampai kedatangan yang kedua kali. Allah sanggup untuk membarui segala kehidupan kita. Dengan itu marilah kita dengan segenap hati datang di hadirat Tuhan, memuji muliakan namanya dan menerima berkat firman-Nya. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Dia Tak Pernah Gagal. Saudara kita bangkit berdiri. Harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah tidak akan pernah gagal untuk membawa kita kepadanya dengan jalan keselamatan. Dengan itu marilah kita tetap setia, karena pintu kesempatan masih terbuka bagi kita, untuk bagi yang rindu untuk datang berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus kita Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kita. Dengan itu kata pujian selanjutnya, pintu kesempatan, dari buku Kidung Mempelai. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku.
selalu kita pegang janjinya iya dan amin, dan sebagai perisai bagi setiap langkah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari awal kita nyanyikan sonang, kita semua bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Kepala. Yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Di hadapan-Mu yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kami berdiri dan bermohon supaya kiranya urapan-Mu dan tuntunan-Mu ada di dalam ibadah kami, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami dari dunia yang fana ini sampai kota Yerusalem baru, sekaligus bisa menghapus air mata kami dan memberikan kepada kami pertolongan dan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan biarlah kami duduk seperti Maria di bawah kaki-Mu, dan kami akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada malam ini, hari Rabu tanggal berapa nih? Hah? Yang satu bilang tanggal 5, satu tanggal berapa ya? 5 bulan Agustus 2020. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Ya, dan bagi yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Tentu kami senang kalau saudara bisa tetap setia mengikuti ibadah
dalam pengajaran tabernakel. Ya, tabernakel itu adalah gambar bayangan kerajaan surga. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya kemah suci. Kemah suci. Kalau bahasa Inggris, bahasa Belanda menggunakan tabernakel. Ya, bahasa Batak menggunakan udung-uduk parluhutan. Udung-uduk parluhutan. Ya. Jadi kita sudah masuk pada Wahyu pasal 4. Ya, Wahyu pasal 4 mengenai 4 makhluk hidup atau 4 zat hidup yang ada di sekitar tahta Allah. Nah, ini gambaran sedikit, ini tahta Allah. Ya, ini tahta Allah. Nah, jadi ada 24 tua-tua. Ya, kita sudah dengar 24 tua-tua itu adalah 24 rasul Tuhan. Ya, pada gereja mula-mula atau hujan awal itu jumlahnya 12 orang. Itu sudah dipilih dan sudah mereka tentu sudah di sorga sekarang. Sudah di sorga walaupun dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh, ya. Jadi kita hidup pada zaman akhir, ya. Zaman akhir juga nanti akan ada 12 rasul hujan akhir. Ya. Rasul hujan awal itu adalah merintis, memulai pekerjaan Tuhan. Ya. Rasul-rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, ya, sampai kepada Yudas, ya. Ya, Yudas itu ada berapa orang? Bukan Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot diganti sama dengan Matias. Jadi zaman akhir akan ada 12 juga rasul. Ini adalah gambaran gereja hujan akhir. Gereja zaman akhir disamakan seperti seorang perempuan yang sedang mengandung, ya. Di mana dia berpakaian matahari, disalut dengan matahari, bulan di bawah kaki, 12 bintang sebagai mahkota di atas kepala. Ini adalah Allah Bapa, matahari itu Allah Bapa. Kemudian bulan itu adalah Allah Anak, bintang itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itulah pakaian dari gereja Tuhan. Ya, pakaian dari gereja Tuhan dengan terangnya yang ajaib. Dan kita sudah masuk Wahyu pasal 4 mengenai 24 tua-tua sudah, lalu 4 makhluk hidup atau 4 zat hidup yang kita sudah bahas. Pertama, kita sudah dengar bahwa 4 zat hidup yang pertama, ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah Henok. Henok adalah salah seorang yang terangkat ke surga hidup-hidup, ya, terangkat ke surga hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Umurnya 365 tahun. 300 itu adalah keliling kemah suci ini 100, panjangnya 100, kemudian lebarnya 50. 2 kali panjang, panjangnya 100. Kali 2 jadi berapa? Lebarnya 50 kali 2 100. 200 tambah 100 300. Tingginya 5 hasta. Berapa hasta? 5 hasta, ya. Sedangkan 60 itu tiang. Di sini tiangnya 20, di sini 20, di sini 10, ini 10. Jadi 20 tambah 20 tambah 10 tambah 10 60. Jadi 365. Ya, itu hidupnya Henok. Makanya dia tidak mati, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Sedangkan Musa, ini Musa adalah orang yang
mengalami proses kematian. Jadi kalau Musa ini bercerita tentang orang hidup bisa, bercerita tentang orang mati bisa, ya, bercerita tentang sorga bisa. Pernah dulu dia ya puasa 40 hari 40 malam ya di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai lalu dia melihat miniatur. Miniatur itu adalah gambar kecil dari sorga. Itulah kemah suci. Ya, kemah suci lalu dibuatlah ini kemah suci ini. Dibuat oleh Musa ya di Gunung Sinai, dan selama Israel di padang gurun sampai nanti ke tapal batas Sungai Yordan, sampai nanti ke negeri Kanan ini. Negeri Kanan ini adalah tempat ibadah orang Israel, tempat ibadah Israel. Kemudian nanti dibawa ke Shilo, dan setelah bait Allah pertama dibangun oleh Salomo yang persiapannya selama 40 tahun. Daud selama 40 tahun mempersiapkan pembangunan bait Allah. Dia mengumpulkan emas 100.000 talenta. 1 talenta 34 kilo. 100.000 kali 34 berapa? 3.400.000 kilogram emas. Itulah persembahan Daud kepada Tuhan. Ya, itulah persembahan Daud kepada Tuhan. Belum lagi dari para pahlawan ya, dan dari tokoh-tokoh. Itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo, luar biasa megahnya. Itulah bait Allah yang pertama, dan kemudian dihancurkan oleh Raja Babel karena bait Allah telah berubah fungsi. Ya, berubah fungsi. Jadi bukan lagi tempat beribadah, tapi menjadi tempat menyembah berhala. Ya, di setiap tembok bait Allah itu ada gambar binatang-binatang, ya, lalu mereka sembah. Akhirnya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, perabotnya dibawa ke Babel, ya, dibawa ke Babel. Nanti pulang dari Babel oleh Ezra Nehemia dibangun kembali Yerusalem yang runtuh, lalu dibangun kembali bait Allah. Ya, dibangun kembali bait Allah oleh Ezra dan Nehemia. Ya, kemudian ya jabat Tuhan Yesus, bait Allah berubah lagi jadi tempat berjualan. Tempat apa? Berjualan. Akhirnya Tuhan berkata, rombak bait Allah. Akhirnya oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi bait Allah itu dibakar habis. Ya, sampai sekarang Israel tidak punya bait Allah. Tidak punya bait Allah sampai sekarang. Paling punya sinagoge. Sinagoge itulah tempat-tempat sembahyang. Di setiap kota ada namanya sinagoge. Ya, jadi di situ tidak ada lagi bait Allah, malah tempat ibadah agama lain di situ sekarang. Bisa? Itulah sejarahnya Israel. Ya, nah, saudara. Jadi kita sekarang masuk pada mengenai Musa ini. Musa, ya, Musa lahir dari suku Lewi dengan suku Lewi. Bapaknya suku Lewi, ibunya suku Lewi. Kemudian mereka 3 bersaudara. Yang pertama Miriam, seorang nabi. Harun, seorang imam besar. Kemudian Musa adalah nabi terbesar sepanjang zaman. Tidak ada orang yang bisa menyamai Musa. Gak bisa. Mari kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan pasalnya yang ke-34
ayatnya, boleh ayat 1 sedikit dulu. Ya, ayat 1. Ulangan 34 ayatnya yang pertama. Ya. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Ya, jadi sudah dekat. Ya, ini Sungai Jordan itu Jericho. Ini Moab, daerah Moab. Dia lihat semua keindahan negeri Kanaan, tapi tidak diizinkan masuk karena berdosa kepada Tuhan. Tuhan bilang pukul batu 1 kali, dia pukul berapa kali? 2 kali. Ya, Tuhan berkata, karena engkau melanggar kekudusanku, engkau hanya melihat negeri yang indah itu, tapi engkau tidak akan masuk ke dalam. Ya, akhirnya Musa mati. Ya, terus Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. hanya melihat. Hanya melihat. Bagaimana saudara kalau melihat, hanya lihat saja? Hanya melihat dulu indahnya negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Cuman salah satu dosanya cuma sekali sudah menghalangi dia masuk ke negeri perjanjian. Kita sudah berapa kali berbuat dosa ini? Hah? Tapi ini zaman kemurahan. Amin. Masih ada pengampunan. Ya, jangan terus-terus berbuat dosa. Ya, lompat saja ayatnya yang ke-8 atau ayat 7. Perhatikan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, belum kabur mata. 120 tahun. Kita ini jangankan 120 tahun. 40 tahun terus pakai kacamata. Musa, ya hebat sekali Musa ya. Ya, terus Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. jadi pengganti Musa itu Yosua, ya, abdinya. Dari sejak muda itu pengerjaannya dia. Pengerja yang baik, yang setia, ya. Jadi begitu dari Musa kepada Yosua, dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa, murid-muridnya, ya, muridnya Elia adalah Elisa, ya. Jadi turun begitu kepada anak buahnya, ya. Terus perhatikan, Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. berhadapan muka. Bayangkan ini Musa berhadapan muka dengan, ya, tidak ada nabi seperti Musa ini. Terus Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. ya, jadi tidak ada lagi tampil sehebat Nabi Musa, sebesar Nabi Musa, ya. Musa itu dikenal dengan kelembutan. Dengan apa? Lembut, ya, lembut sekali.
Jadi Musa ini di antara semua manusia di kolong langit ini tidak ada yang bisa menyamai kelemah lembutan. Bagaimana ibu-ibu lemah lembut tinggal? Halo? Bapak-bapak, kaum muda? Atau ini belajar maka disebut jangan hanya mengejar harta, kejarlah kelembutan. Amin. Jadi yang dikejar itu apa? Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Amin. Jadi begitu kita lemah lembut sudah apa? Berbahagia. Bahagia, dijamin bahagia. Amin. Ya, jadi di Musa ya, seorang yang berhadapan muka dengan Tuhan. Umurnya berapa? 120 tahun. 40 tahun di Mesir. 40 tahun di Mesir. Ilmu Mesir itu dia pelajari. Ya, dia pelajari. Jadi 40 tahun itu belajar. Ya, ilmu Mesir, ilmu dunia. Kalau sekarang itu ya sudah S3 lagi. S3, doktor. Ya, doktor. Ya, udah di atasnya master S2. Ya, ini doktor. Ya, jadi ilmu Mesir dia pelajari betul. Ya, dan dia tinggal di istana. Kemudian diangkat menjadi anak putri Firaun. Diangkat menjadi anak tuan putri Firaun. Tuan putri Firaun diperkirakan adalah anak ahli waris. Ya, ahli waris dari kerajaan Mesir, ya, dan dapat dipastikan Musa adalah ahli waris kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir. Ya, cuman Alkitab mengatakan ketika dia menjadi dewasa, dia tinggalkan istana, lalu lebih baik menderita bersama dengan umat Tuhan. Istana itu enak, istana. Ya. Semua tersedia, makanan tersedia. Ya, ya kalau di istana ada nggak kira-kira beras tersedia? Ya? Beras, ya. Ada ya? Pasti gandum tersedia, roti tersedia. Kalau kita cari dulu susah ya. Wah, ini istana sudah tersedia lah semua ya. Nah, jadi sudah nikmati kemuliaan, kesenangan di istana selama 40 tahun. Banyak. Tapi Musa lebih baik memilih menderita bersama dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan sukacita dari dosa. Mari Ibrani 11. Musa, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ya, ayatnya ya. Boleh 22. Karena iman maka Yusuf menjalak. Ayat yang ke-22. Ibrani 11 ayat 22. ayat yang ke-22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan. 23 ya, 23 ya. Ini soalnya 23 ya, di bawahnya ya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, dia arahkan ke upah nanti yang akan dia dapat. Di istana memang enak, tapi ujungnya binasa. Lebih baik menderita bersama dengan umat Tuhan, tapi nanti ada upahnya. Amin. Maka Musa ini upahnya besar. Amin. Upahnya besar. Tokoh terbesar sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Sampai nanti kita Wahyu, Musa pun masih disebut dengan nyanyiannya, dengan pelayanannya. Ya. Jadi Musa ini akan datang kembali. Ya, menjadi saksi bagi Israel bahwa kepada Israel sudah diberikan hukum Taurat, dan kepada Israel sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang nabi ya, yang sama seperti Musa. Ya, siapa yang mendengar nabi itu ya selamat, yang tidak mendengar akan dibinasakan. Itulah Tuhan Yesus. Terus perhatikan, Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. ya sampai di situ saja. Ini Musa, ya. Ini membuat keajaiban sangat banyak sekali. Menulis 5 buku, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kita belum pernah melihat penciptaan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Karena itu pekerjaan Allah sebelum ada manusia. Sebelum ada manusia. Tapi kepada Musa diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Ini kehebatan Musa. Ya, jadi Musa sudah bernubuat bahwa akan lahir tampil seorang nabi. Mari, Ulangan 18, perhatikan. Ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Ya, sedikit-sedikit. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ya, seorang nabi. Terus Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi, ya sampai di situ saja. Jadi itu nubuatan mengenai Tuhan. Jadi Musa sudah bernubuat bahwa akan ada nabi. Itulah Tuhan Yesus yang disebut Nabi Isa. Nabi apa? Nabi Isa. Yesus, ya, yang tidak mendengar nabi itu akan ditumpas dari antara bangsa. Ya, jadi itu profil Musa sedikit, ya. Jadi Musa dikenal dengan perbuatan-perbuatan besar, mujizat besar. Ya, tidak ada lagi yang seperti Nabi Musa. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi Musa 3 bersaudara, ya, Miriam kakaknya Nabi, Harun, ya, Harun, gambaran Harun Imam besar. Ini Harun, kakak Musa, Imam besar yang melayani di kemah suci. Ya, anaknya ini, anak Harun, ya, suku Lewi, ya, untuk melayani di kemah suci. Ya, kemah suci adalah tempat
beribadahnya Israel ya selama di padang gurun 40 tahun ya, malah dipakai sampai ke zaman Salomo. Setelah Salomo barulah diganti bait Allah kemah suci ini dengan bait Allah yang sangat megah sekali ya, dibangun oleh Salomo. Tapi sekarang bait Allah itu adalah kita. Amin. Siapa bait Allah itu? Kita. Kitalah bait Allah. Ya. Sekarang bait Allah itu adalah kita. Rumah Tuhan itu adalah kita. Ya. Jadi bait Allah itu kudus. Bait Allah itu adalah kita. Di dalam kita ada namanya Roh Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, ya. Mari 1 Korintus 3 ayat 16, perhatikan. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan, jadi kita ini bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Ya, jadi kita ini adalah rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan lebih berharga daripada bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya, jauh lebih berharga. Karena kita ini adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam diri kita. Ya, jadi saudara ini harus jaga diri sebagai bait Allah. Amin. Jadi roh Allah diam dalam diri kita. Jadi kemana kita pergi, ya sebagai bait Allah, maka Allah akan bertanggung jawab atas keselamatan kita. Ya, sebagai bait Allah, maka Allah bertanggung jawab atas keselamatan kita, termasuk dari virus corona. Amin. Amin. Nah, jadi dijamin rumah Allah itu kudus, saudara, pasti dijaga oleh Tuhan sebagai bait Allah. Amin. Jadi dengan adanya corona ini, ya orang hidup takut. Tapi kita sebagai bait Allah, ya Dia yang menjaga kita. Sebab bait Allah itu adalah kita. Ya, jadi Dia membuat kita menjadi rumahnya, tempat kediaman. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana kalau punya rumah dirawat, tinggal rumahnya dirawat, ya, dibiarkan maling datang? Enggak kan? Nah, dijaga ya, dijaga. Ya. Begitu juga Tuhan. Ya. Pelindung kita, penjaga kita adalah Tuhan. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Ya, kita ini bisa tidur, bisa terlelap, lupa. Ya, kalau orang lagi tidur sudah lupa semua, betul kan? Saat tidur paling enak kan, betul nggak? Paling enak, kelelahan hilang, semua seperti disedot, terlelap, aduh enak sekali. Nah, enak. Tapi Tuhan kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Penjagamu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Itulah Tuhan yang menjaga kita sebagai rumahnya. Amin. Jadi jangan khawatir. Ya, ini hanya standar doang, ini peraturan pemerintah. Harus kita taati pemerintah. Ya, taati peraturan pemerintah. Ya. Jadi di jalan, ya lagi ibadah disarankan menggunakan masker. Ya, kecuali waktu makan. Bagaimana kalau makan pakai masker? Nggak makan maskernya. Bagaimana kalau saya khotbah pakai masker? Ya, jadi pemerintah juga bijak kan. Nah, kalau lagi ceramah, lagi makan, lagi apa lagi, boleh buka apa? Masker. Ya, boleh.
Jadi ada kelonggaran diberikan, ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik. Ya, jadi penjaga kita siapa? Ya, coba sedikit dulu. Mazmur 121. Perhatikan. Mazmur 121. Ya. Ya, Mazmur boleh ayatnya yang pertama. Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjaga Israel. Ya, terus Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. jadi kalau berharap kepada manusia bisa kecewa. Ya, kepada gunung-gunung orang-orang besar, mungkin saudaranya lagi besar usahanya, besar duitnya, tapi kalau berharap kepada saudara juga bisa kecewa. Pernah kecewa? Hah? Ke rumah saudara? Pas dirogoh begini kantongnya, waduh, mungkin datanglah keluar dari yang warna merah. Sapu tangan ini begini. Kecewanya. Diulangi lagi, sapu tangan. Sampai habis pembicaraan nggak dapat apa-apa. Kecewa. Makanya jangan berharap kepada manusia. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Terus perhatikan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ya, tidak dibiarkan kaki kita goyah. Ya, goyah itu gemetar, ragu, tidak ada pendirian. Ya, tidak akan dibiarkan kakimu goyah. Ya, sehingga kita tetap bisa berdiri. Tuhan penolongku, amin. Di tengah pandemi Tuhan penolong, Tuhan penjaga, Tuhan pemelihara. Ya, karena kita ini anak-anak Tuhan, bait Allah, Dia yang menjaga kita. Terus perhatikan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, terus. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Ya, pencobaan waktu siang. Terus. atau bulan pada waktu malam. Pencobaan waktu malam. Terus. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga terhadap semua kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kita. Amin. Nah, ini baiknya Tuhan. Ya, jadi yang menjaga kita ini Tuhan. Kalau kita bisa lalai, bisa lupa, ya, tapi Tuhan tidak pernah lupa, ya. Dia ingat kita ini anak-anaknya, masih tinggal di dunia yang penuh persoalan, penuh bahaya, penuh masalah. Ya, makanya janji Tuhan kepada murid-muridnya, Dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Amin. Sampai pada kesudahan alam. Berarti alam ini akan habis. Ada waktunya akan habis. Ciri-cirinya diawali dengan corona. Dengan apa? Corona. Bukan kata saya. Ciri-ciri kedatangan Tuhan didahului dengan apa? Corona. Corona itu apa? Demam, panas. Ya, demam, panas. Itu kata Alkitab. Terus perhatikan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya, ya karena kemarin gak semua dengar, saya tunjukkan saudara. Habakuk 3 ayat 5. Nah, ya, Habakuk 3 ayat berapa? 5. Ya, jadi masih dapat kemurahan. Ya, bahwa sebelum Tuhan datang, apa dulu yang datang? Demam. Ciri corona apa? Demam. Ya, coba Habakuk 3 ayat 5 baca. Ya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar.
mendahului kedatangan Tuhan sebelum Tuhan datang. Datang dulu penyakit sampar-sampar, penyakit menular. Kalau corona menular ya. Dari Wuhan cuma berapa orang, 1 jadi 2 jadi 3, menjalar ke seluruh dunia hanya kurun waktu 7 bulan, seluruh dunia aman. Gak ada negara yang tidak kena. Ya, itu penyakit demam mendahului kedatangan Tuhan. Ulangi, perhatikan. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, Ya, dan demam mengikuti jejaknya. penyakit demam mendahului kedatangan Tuhan. Apa dulu yang datang? Demam. Penyakit menular. Ya, kalau hanya satu negara kebetulan, ini seluruh dunia sedang mengalami. Ya, tetapi janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Walau 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak menimpamu. Ayat terakhir saja. Ya, mari ayat tak asing lagi. Mazmur 91 ayat 1. Ya. Dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ya, tempat perlindungan, kubu pertahanan kita. Allahku yang kupercayai. Amin. Allah yang dapat dipercaya. Ya. Terus Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular. Ya. Apa tadi penyakit menular? Corona. Menular. Tapi tidak akan menimpamu. Amin. Tidak menimpamu. Dijamin. Ya. Tidak menimpamu. Ya. Terus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Tidak menimpa. Jadi betul-betul Tuhan itu menjaga sidang gerejanya, pengantinnya. Ya, Dia jaga dengan sempurna. Jadi Dia bersedia menjadi perisai bagi kita. Ya, perisai. Perisai itu apa? Artinya perisai. Nah ini perisai. Perlindungan. Perisai. Kalau dalam peperangan setiap prajurit harus bawa perisai. Ya, biasanya itu tameng itu, ya perisai itu dari baja. Kalau nanti ditembak, dipanah, berlindung di balik perisai. Jadi tidak kena. Ya, jadi memang serangan ada, musuh ada, tetapi Tuhan menjadi perisai perlindungan. Aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Engkaulah perisai. Pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan.
kasih-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami kekuatan, kesembuhan, kebangkitan rohani kami, dan memberi kepada kami keselamatan dalam perjalanan hidup kami. Layakkan kami melayani, layakkan jemaat-Mu menerima, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan, kita nyanyikan kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita mau makan dalam nama Tuhan.
ditangkap cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat tangan sejenak. Kita mau bersyukur, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Buat janji pemeliharaan, buat janji perlindungan, buat janji kesehatan, buat janji yang indah yang kita dengar pada malam ini. Walau 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak menimpamu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, kubu pertahananmu. Dia menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Penjagamu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Israel dijaga oleh Tuhan, kita pun dijaga oleh Tuhan. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur buat janji perlindungan Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Malam ini kami dikuatkan. Malam ini kami diberi jaminan garansi dari Tuhan, perlindungan yang sempurna. Walau langit dan bumi hilang lenyap, tetapi kami adalah orang-orang yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih, sampai rambut di kepala kami sehelai pun tidak ada yang gugur tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kalau ada sakit penyakit, ulurkan tanganmu pada penyakit. Hamba berdoa buat mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka. Kalau masalah kehidupan, taruhkan tanganmu pada dadamu. Hamba berdoa buat mereka dalam masalah, baik besar, baik kecil, atau lama dan yang baru. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka semua. Mereka pulang dengan yakin Tuhan sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-puji bagi Tuhan. Kita jalankan sekali saja persembahan, ya. Kita nyanyikan nyanyian Soteria. Ya, Soteria itu keselamatan, ya. Ya, 2 orang biar cepat, ya.
kasih buat kehadiran saudara sekalian. Tuhan kiranya membalas segala pengorbanan kita. Sebagai pengumuman, warta jemaat ada di situ. Ibadah minggu ini hari apa nih? Rabu ya. Kemudian hari Sabtu online remaja muda, Minggu kebaktian umum di sini jam 7.30 di Permata 10.30. Kemudian ibadah doa Selasa depan ini adalah doa puasa mulai jam ya setengah 7 berarti setengah ya. Setengah 8 ya. Ya, setengah 8 malam sampai jam setengah 8 malam hari Selasa ya, 24 jam. Ya, kemudian apa lagi? Penataran imam-imam hari Kamis jam 5 sore di Permata. Ibadah sekolah minggu masih online, remaja muda masih online. Ya, itu saya kira. Ada tambahan? Ya. Siapa ya? Ya, siapa lagi? Siapa yang kurang sehat? Ya, kita bagi dulu. Ya. Kita doakan ibu-ibu, wanita-wanita yang hamil, ya supaya Tuhan lindungi ibu-ibu ini, ya dan bayi dalam kandungan supaya semua sehat. Ya. Kami berdoa khusus buat ibu-ibu wanita hamil, baik yang baru dan yang sudah mendekati bulannya. Kami doakan Rosdiana juga Tuhan tolong, saudari kami Ripka juga Tuhan tolong, dan yang lain yang tidak sempat kami tahu dan sebut namanya, Tuhan tolong supaya mereka dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dicukupi segala yang mereka perlukan sehingga nanti bisa lahir dengan selamat. Bayi-bayi yang sudah lahir lindungi dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjadi perisai bagi keluarga kami semua, bagi anak-anak kami, cucu kami, mantu kami. Tuhan lindungi, jagai dengan sempurna. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan yang belum mendapat pekerjaan dan usaha, Tuhanlah pencipta lapangan pekerjaan. Berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa padamu supaya semakin banyak orang diselamatkan. Satu kali akan mereka ingat bahwa kamilah yang membawa mereka padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi orang-orang yang menuntun banyak bangsa kepada kebenaran akan bercahaya seperti bulan dan bintang-bintang, seperti matahari, upah bagi orang yang membawa jiwa padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tibakanlah anak-anakmu dengan selamat. Keluarga di sini Ibu Susan berkati dengan limpahnya perlindungan, penjagaan, menyertai anak, mantu, cucu yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, Lurah, Camat, Muspika, wali kota kami, gubernur kami, TNI Polri berkati. Bahkan presiden kami, wakilnya, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, baik MPR, DPR, begitu juga semua Tuhan stakeholder di negara. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.